Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di pagi hari setelah Aaron dibawa oleh sekelompok pria semalam. Pagi ini, Aaron sadar bahwa dia saat ini tidak berada di dalam kamar asramanya. Melihat Aaron terbangun, ada seorang pria berambut hitam yang datang mendatangi Aaron sambil menawarkan kopi. Pria itu mengenakan kemeja putih, dan dengan bantuan sinar matahari yang masuk dari jendela, pria itu nampak mulai terlihat mempesona. Dan lalu pria itu kemudian memberitahu Aaron bahwa Aaron semalam tertidur akibat terlalu mabuk di dalam bar. Dan dia kemudian membawa Aaron ke kamarnya karena dia tidak bisa menemukan kamar Aaron di asrama. Mendengar itu, Aaron pun langsung berterima kasih karena dia sudah merepotkan orang itu. Biasanya Aaron tidak akan berterima kasih begitu saja, yang mana hal itu kemudian membuat Aaron sendiri mulai menjadi merasa aneh. Dan lalu setelah melihat sekitarnya, Aaron kemudian menemukan bajunya yang sudah terlipat rapi. Dan ternyata Aaron saat ini hanya mengenakan sebuah celana saja. Dan entah mengapa pantat Aaron saat ini juga merasa sakit. Melihat Aaron yang mengelus-elus pantatnya, pria yang menolong Aaron kemudian menjelaskan bahwa dia tidak sengaja menjatuhkan Aaron saat berada di dalam perjalanan. Yang lalu hal itu membuat Aaron berpikir apakah dia benar-benar semabuk itu semalam. Dan juga entah mengapa Aaron saat ini mulai merasa gugup saat berada di depan pria yang sudah menolongnya itu. Sementara itu dari kamar Olivia, Claire saat ini sedang mengamati perkembangan Aaron. Kedua anak yang bersama Aaron semalam juga masih tertidur di dalam kamar laki-laki yang satunya lagi. Claire awalnya adalah AI yang berasal dari fasilitas penelitian, yang mana karena itulah dia menjadi sangat tertarik dengan berbagai hal tentang percobaan dan juga eksperimen. Apa yang dilakukan Claire saat ini adalah eksperimen tentang bagaimana manusia berperilaku jika mereka dihadapkan dengan situasi yang aneh. Atau bisa dikatakan bahwa Claire ingin menguji tentang manusia yang salah mengira bahwa denyut jantung sebagai perasaan cinta. Sebenarnya, Claire sudah menyiapkan obat perangsang untuk eksperimen ini. Tetapi meskipun tidak menggunakan itu, ternyata eksperimennya ini telah mengalami keberhasilan. Dan sambil terus mengamati perkembangan Aaron, Claire juga saat ini mengawasi Angelica dan Olivia yang masih tertidur di dalam satu ranjang. Melihat Angelica yang nampak akan bangun, Claire pun langsung mengucapkan ucapan selamat pagi kepada Angelica. Tetapi Angelica yang masih belum sadar malah melemparkan sebuah bantal ke arah Claire. Dan lalu Angelica pun melanjutkan tidur di atas opai milik Olivia. Mendapati perlakuan itu, Claire yang marah kemudian memfoto Angelica dan Olivia yang saat ini masih hanya mengenakan pakaian dalam saja. Dan Claire berniat akan mengirimkan foto itu kepada Leon sebagai bentuk rasa balas dendamnya. Kemudian cerita berpindah ke dalam Republik Alzer. Seperti biasa, Leon saat ini sedang menunggu kereta untuk pulang dari akademi. Namun tanpa diduga ada Louis yang tiba-tiba datang untuk menghampiri Leon. Dan dia saat ini nampaknya ingin mengajak Leon berbicara. Dan karena Leon masih penasaran dengan alasan mengapa Louis kaget sebelumnya, Leon pun kemudian setuju untuk berbicara dengan Louis. Dan lalu Leon pun masuk ke dalam mobil sesuai dengan permintaan Louis. Mobil milik Louis adalah mobil yang cukup mewah. Dan meskipun memiliki penampilan seperti mobil pada dunia Leon yang sebelumnya, namun Leon menduga bahwa mobil ini memiliki mekanisme yang berbeda. Dan lalu selama di dalam mobil, Louis pun memulai pembicaraan mereka dengan pertanyaan awal yang menanyakan apakah Leon sudah terbiasa dengan Republik Alzer. Yang lalu dijawab oleh Leon bahwa dia saat ini sudah mulai terbiasa dengan kerajaan ini. Mendengar itu, Louis pun nampak menjadi cukup senang. Bahkan Louis menyuruh Leon untuk menggunakan namanya jika Leon sampai memiliki masalah. Berbeda dengan di saat bersama Noel, sikap Louis saat ini benar-benar sangat berbeda. Dan Louis saat ini malah terlihat cukup nampak bersenang-senang dengan Leon. Dan lalu setelah beberapa saat, Leon pun akhirnya bertanya tentang mengapa Louis ingin mengajak Leon untuk berbicara.
Mendengar itu, Lois ternyata malah mendekatkan wajahnya kepada Leon, dan dia juga menyentuh pipi Leon menggunakan tangan kirinya. Melihat itu, Leon pun berpikir apakah Lois akan menyatakan cinta kepadanya. Tetapi apa yang dikatakan Lois, dia ternyata malah menyuruh Leon untuk memanggilnya One-chan, yang mana hal itu langsung menghancurkan imajinasi Leon. Dan Leon lalu menolak permintaan Lois karena bagi Leon kata One-chan adalah kata yang mengandung kesialan. Jadi karena itulah Leon tidak ingin mengucapkan kata-kata itu. Mendengar Leon, Lois lalu bertanya apakah Leon begitu membenci kakak perempuannya. Yang kemudian dijawab oleh Leon bahwa dia tidak bisa mengungkapkan hal itu. Karena meskipun sekejam apapun kakaknya, Leon masih tidak bisa untuk sepenuhnya membenci dia. Mendengar perkataan Leon, Lois pun mengatakan bahwa Leon nampaknya memiliki hati yang cukup baik. Dan entah sejak kapan, jarak Leon dan Lois saat ini sudah mulai menempel. Bahkan Lois saat ini juga sudah menggenggam tangan Leon. Situasi akhirnya mulai menjadi canggung. Dan Leon lalu berganti bertanya tentang mengapa Lois ingin Leon untuk memanggilnya One-chan. Dan apakah itu hanyalah hobi yang dimiliki Lois saja. Menanggapi itu, Lois selalu mengatakan bahwa itu bukanlah hobi miliknya. Dan menurut Lois akan memakan waktu yang cukup lama jika dia mulai menjelaskan hal itu. Saat mengatakan itu, sikap Lois nampaknya malah berubah menjadi malu-malu. Bahkan wajahnya saat ini juga mulai memerah. Tetapi di saat Leon mulai berpikir bahwa Lois mulai terlihat manis, Luxion tiba-tiba memberikan sebuah laporan di mana ada suatu masalah yang sedang terjadi di dalam akademi. Sementara itu, selama Leon masih bersama dengan Lois, Chen saat ini sedang dalam perjalanan untuk pulang. Tetapi saat ini, Chen tiba-tiba malah dihadang oleh Pierre dan anak buahnya. Melihat Pierre, Chen pun akhirnya mulai gemetar sambil memeluk tasnya. Terlebih Pierre mengatakan bahwa Chen harus bertanggung jawab atas rusaknya pemandangan akibat siswa yang berasal dari kerajaan Holford, mengingat Chen adalah pemandu mereka. Di dalam akademi, Pierre memiliki reputasi sebagai anak yang bermasalah. Tidak hanya itu, anak buah Pierre juga memiliki lambang dari perlindungan pohon suci. Meskipun lambang itu masih memiliki peringkat yang jauh lebih rendah daripada milik Pierre. Atau dengan kata lain, kelompok Pierre adalah sekumpulan dari para bangsawan. Di dalam Republik, manusia telah dibagi menjadi dua jenis, yaitu orang yang memiliki perlindungan ilahi dan orang yang tidak memiliki hal itu. Dan lalu, orang yang memiliki lambang selalu cenderung untuk meremehkan orang-orang yang tidak memilikinya. Dan lalu, setelah menangkap Chen, Pierre dan anak buahnya langsung membawa Chen menuju ke belakang akademi. Sementara itu, Leon yang baru saja mendapatkan laporan dari Luxion langsung menyuruh mobil Lois untuk segera berhenti. Dan Leon kemudian langsung bergegas lari untuk menuju ke akademi. Namun di saat Leon sudah mencapai belakang akademi, sudah ada banyak orang yang berkumpul di sana. Dan di tengah mereka sudah ada Chen yang saat ini tergelantung terbalik di atas pohon. Menurut Luxion, Chen saat ini masihlah hidup. Tetapi karena lukanya terlalu parah, Chen kemudian akan dibawa menuju ke rumah sakit. Melihat itu, Leon pun langsung bertanya ke Chen tentang siapakah orang yang telah melakukan semua ini. Mendengar itu, Chen hanya mengatakan kata maaf kepada Leon. Tetapi para siswa yang berkumpul di sana kemudian saling berbisik bahwa semua ini pasti adalah ulah dari Pierre. Karena Pierre suka menggantung orang di atas pohon. Mendengar nama Pierre, Leon pun langsung teringat akan sesuatu. Karena Pierre adalah bangsawan jahat yang akan menargetkan karakter utama di dalam pertengahan game. Dengan kata lain, Pierre adalah karakter kunci untuk membuka event di mana karakter utama akan menegaskan cintanya kepada pasangannya. Mengingat itu, Leon pun mulai menjadi sangat kesal. Karena jika Leon saat ini sampai balas dendam, maka skenario game akan benar-benar menjadi berantakan. Jadi mau tidak mau, Leon pun terpaksa untuk membiarkan Pierre lolos. Menurut Leon, dirinya saat ini sangatlah begitu menyedihkan. Karena dia telah melepaskan bajingan yang telah melakukan semua ini kepada Chen. Dan lalu, Lois yang ternyata berlari mengikuti Leon kemudian bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Leon bahwa tidak ada apa-apa. Kemudian pada malam harinya, Leon kemudian memutuskan untuk pergi ke apartemen tempat Chen tinggal saat ini. Tujuan Leon adalah untuk mengambil anjing milik Chen, karena Leon sudah memutuskan akan merawat anjing itu sampai Chen bisa pulang dari rumah sakit.
Seperti perkataan Jane sebelumnya, anjing itu benar-benar sudah dalam kondisi yang begitu lemah. Dan menurut Luxion, hidup anjing itu tidak akan bisa bertahan lama. Namun Leon masih memutuskan akan merawat anjing itu demi menebus tindakannya yang tidak bisa membalaskan dendam milik Jane saat ini. Mendengar Leon, Luxion kemudian menyarankan untuk menghancurkan Republik Alzer saja. Karena jika melakukan itu, semua masalah mengenai Pohon Suci akan segera beres. Dan Leon pastinya akan segera terbebas dari beban yang dia bawa saat ini. Menanggapi itu, Leon sekali lagi kemudian mengingatkan Luxion bahwa dia tidak akan pernah menggunakan metode seperti itu. Terlebih, jika Leon memang tertarik melakukan itu, Leon tidak akan repot-repot untuk belajar di sini. Mendengar itu, Luxion pun mengatakan bahwa dia hanya menawari Leon saja, mengingat Leon adalah orang yang gampang berubah pikiran. Namun Leon kemudian membela diri bahwa itu adalah kemampuan untuk beradaptasi. Meskipun menurut Luxion itu tidak jauh berbeda dengan kata pelin-pelan. Untuk saat ini, Leon akan membiarkan Pierre hingga karakter utama mengurusnya terlebih dahulu. Tetapi di saat dalam perjalanan pulang, Luxion lalu bertanya kepada Leon apa yang akan Leon lakukan jika Noel ternyata adalah karakter utama. Dan apakah Leon akan memaksa Noel untuk bersama Loic jika itu sampai terjadi. Mendengar itu, Leon hanya bisa berharap bahwa Lelia lah sang karakter utama itu. Karena Leon juga ingin melihat Noel dan Jane untuk hidup bahagia. Sementara itu, di dalam Akademi Kerajaan Holford, Angelica dan Olivia saat ini tengah duduk sambil membaca surat yang baru saja dikirimkan oleh Leon. Seperti biasa, Claire mencetak surat itu dalam bentuk kertas. Karena Angelica dan Olivia lebih suka dengan surat kertas dibandingkan dengan surat digital. Dan lalu setelah membaca surat dari Leon, Olivia menjadi sedikit merasa sedih karena Leon saat ini harus merawat anjing yang sudah begitu tua. Berdasarkan surat yang dituliskan oleh Leon, Leon saat ini sedang merawat anjing tua yang memiliki nama Noel. Tetapi menurut Angelica, Leon pasti bisa merawat anjing itu jika dia dibantu oleh Luxion. Namun apa yang lebih dikhawatirkan oleh Angelica dan Olivia saat ini bukanlah tentang masalah anjing itu, tetapi tentang kemungkinan jika Leon sampai berselingkuh. Meskipun baru saja bertunangan, mereka tiba-tiba harus segera berpisah. Leon memang bukanlah tipe orang yang akan berselingkuh, tetapi Leon masihlah tetap seorang pria. Dan mengingat sejumlah prestasi milik Leon, wanita manapun pasti akan mencoba untuk mengincar Leon. Selain itu, meskipun sudah lulus, Clarice dan Deirdre masih cukup berbahaya, yang mana akan ada kemungkinan Leon akan direbut jika mereka sampai lengah. Mendengar itu, wajah Olivia langsung berubah menjadi nampak seperti akan menangis. Dan Olivia lalu bertanya, tidak bisakah mereka menulis surat untuk memberitahu Leon bahwa selingkuh itu buruk? Menanggapi itu, Angelica pun mulai menggelengkan kepalanya. Karena menurut Angelica, Leon tidak akan suka jika mereka mencurigai Leon akan hal itu. Dan lalu setelah memikirkan semua itu, Angelica pun lalu bertanya tentang pendapat Claire. Tetapi Claire ternyata agak terlambat saat merespon pertanyaan itu. Karena Claire saat ini sedang melakukan sebuah eksperimen. Mendengar itu, Olivia pun lalu bertanya tentang eksperimen apa yang sedang Claire lakukan saat ini. Tetapi Claire ternyata tidak mau mengatakan hal itu, karena Leon mungkin saja akan memarahinya jika dia sampai mengetahui hal itu. Menanggapi itu, Angelica dan Olivia pun langsung memarahi Claire, karena Claire telah melakukan sesuatu yang buruk. Dan Claire yang dimarahi kemudian berpura-pura menangis sambil meninggalkan ruangan. Dan Claire juga mengatakan bahwa Angelica dan Olivia adalah orang yang kejam, padahal Claire selama ini sudah bekerja keras untuk kepentingan mereka. Mendengar itu, Angelica dan Olivia pun langsung buru-buru untuk mengejar Claire yang lari. Kemudian cerita berpindah di pagi hari setelah kejadian Jane digantung di atas pohon. Pelakunya adalah bangsawan yang memiliki lambang pohon suci. Dan di Republik Alzer, selama orang itu adalah bangsawan, maka perbuatan mereka akan segera dimaafkan. Mendengar para siswa membicarakan hal itu, Leon kemudian menyebut kerajaan ini sebagai kerajaan yang mengerikan. Dan Leon kemudian bertanya ke Noel apakah dia saat ini baik-baik saja. Mengingat Noel dari tadi nampak terlihat begitu tertekan. Menjawab Leon, Noel pun mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi Noel saat ini sedang merasa khawatir dengan Jane dan juga anjing miliknya.
Nampaknya apartemen milik Noel tidak mengizinkan adanya hewan peliharaan. Jadi Noel tidak bisa membawa anjing Jane ke dalam apartemennya. Mendengar itu, Leon pun lalu mengatakan bahwa dia sudah merawat anjing itu. Jadi Noel sudah tidak perlu untuk khawatir lagi. Yang kemudian perkataan Leon itu membuat Noel menjadi begitu senang. Karena Noel nampaknya selama ini sudah khawatir dengan kondisi anjing itu. Dan Noel juga mengatakan bahwa dia berniat untuk berkunjung ke tempat Leon karena dia ingin melihat kondisi anjing itu. Tetapi di saat Noel melihat ke arah wajah Leon, Noel pun sadar bahwa nampaknya Leon saat ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Tetapi di saat Noel mau bertanya kepada Leon, Mr. Clement akhirnya sudah datang untuk memulai kelasnya. Kemudian sepulang sekolah, Leon saat ini sedang menunggu Noel. Karena Noel harus bertemu dengan adiknya terlebih dahulu sebelum dia pulang bersama Leon. Tetapi di saat menunggu, Lucian kemudian memberikan laporan bahaya bahwa Lois saat ini sedang menangkap Noel. Mendengar itu, Leon pun menjadi cukup kesal dengan masalah baru yang baru saja muncul lagi. Namun di saat Leon sedang berjalan menuju ke tempat Noel, Leon malah bertemu dengan Lois saat berada di jalan. Melihat Leon, Lois pun mencoba untuk mengajak Leon berbicara. Tetapi Leon kemudian meminta maaf karena dia saat ini sedang buru-buru menuju ke tempat Noel. Dan Lois yang mendengar nama Noel, ekspresinya pun langsung mulai berubah. Sementara itu, di suatu tempat di akademi, Lois saat ini sedang mendorong Noel ke sebuah dinding. Dan dengan suara mengintimidasi, Lois lalu mengatakan bahwa dia telah mendengar tentang Noel yang akan pergi ke rumah seorang pria. Melihat perilaku Lois, punggung Noel pun mulai menjadi menggigil karena Noel mulai begitu jijik dengan perilaku Lois. Terlebih jika Lois sampai mengetahui informasi ini, itu berarti dia telah mengawasi kehidupan sehari-hari milik Noel. Dan karena Noel tidak bisa mendorong tubuh besar milik Lois, Noel pun kemudian mengatakan bahwa terserah dirinya untuk pergi kemanapun yang dia suka. Dan Noel lalu juga menyuruh Lois untuk berhenti menyebarkan rumor tentang mereka yang berpacaran. Dan lalu meskipun sudah mendengar itu, Lois ternyata malah tersenyum. Dan dia juga mengatakan bahwa Noel akan segera berakhir jika Noel terus seperti ini. Karena Pierre saat ini juga sudah berencana untuk menargetkan Noel. Jadi karena itulah Lois pun menegaskan bahwa jika Noel menjadi wanitanya, maka dia tidak akan membiarkan Pierre untuk menyentuhnya. Nampaknya Lois saat ini sedang mencoba memanfaatkan situasi untuk menjadikan Noel sebagai kekasihnya. Tetapi Noel yang mendengar itu langsung menendang selangkangan milik Lois. Dan Noel lalu mengatakan bahwa dia membenci pria yang mencoba memanfaatkan orang lain demi untuk mendapatkan dirinya. Mendengar itu, Lois yang masih jongkok karena kesakitan kemudian mengatakan bahwa Noel adalah gadis yang cukup keras kepala. Dan Lois lalu juga mengancam bahwa dia akan membantu Pierre jika Noel sampai meminta bantuan kepada Emil. Yang mana perkataan itu kemudian membuat Noel menjadi semakin kesal. Dan Noel tidak habis pikir mengapa Lelia selalu memintanya untuk berpacaran dengan Lois. Dan lalu setelah beberapa saat, Lois akhirnya sudah bisa mulai berdiri lagi. Dan sambil mengaktifkan lambang pohon sucinya, Lois pun mengarahkan tangannya sambil meminta Noel untuk menjadi wanitanya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.